jawab dulu. Karena kalau misalnya tidak ada yang namanya kerja keras, kemudian tanggung jawab, maka di situ nanti hukum menikah itu akan berbeda. Yang awalnya di situ disunahkan atau misalnya diwajibkan, bisa jadi menjadi makruh, bisa jadi menjadi haram kalau misalnya tidak ada yang namanya kerja keras, kemudian rasa tanggung jawab. Nah ini berarti kan berkaitan ya antara materi sebelumnya dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Nah kemudian pada pertemuan kali ini kita akan melihat dulu nih, atau kalian akan melihat dulu seperti apa hukum-hukum di dalam pernikahan. Membangun mahligai rumah tangga ataupun di situ ketentuan pernikahan menurut syariat Islam. Sebelum ke materi ini, nah kalian harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran tentang mahligai rumah tangga ini. Yang pertama adalah agar kita atau kalian menyadari kebenaran tentang ketentuan pernikahan menurut syariat Islam. Kemudian yang keduanya agar kita ini bisa mengamalkan rasa kesatuan dan persatuan. Kalau misalnya kita ini sudah ada di masyarakat, kemudian kita ini posisinya sudah berumah tangga, maka di situ agar kita ini mengamalkan persatuan dan persatuannya. Nah kemudian tujuannya juga agar kalian bisa menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan menurut syariat Islam. Nah kemudian bisa menyajikan prinsip-prinsip tentang pernikahan dalam syariat Islam. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Tercantum pada pasal 28B ayat 1, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Permasalahan kedua yaitu menurut kelompok kami dalam video tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa pada awal tahun 2020 dikarenakan setelah pelajaran dari banyak dari anak di bawah umur yang banyak menikah karena bosan dengan materi pelajaran dari. Tidak sedikit di antara pelajar tersebut yang sudah hamil duluan. Mereka mengaku menikah karena saling suka, tidak ada paksaan sekalipun. Dan tidak sedikit juga orang tua yang menjalankan anaknya untuk menikah karena dikhawatirkan pacaran terlalu lama akan menjerumuskan mereka kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang ketentuan mawaris dalam hukum syariat Islam. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita ucapkan hamdalah